Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yaya Novalia. Saya prodi PAI semester 3. Di sini saya akan membawakan materi berjudul tentang memahami sunnah. Di sini saya ada beberapa yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pengertian sunnah, habis itu macam-macam sunnah, dan contoh macam-macam sunnah. Terus yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian sunnah. Pengertian sunnah menurut ahli hadis sunnah adalah segala yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrif, tabiat, budi pekerti, maupun perjalanan hidupnya, baik sebelum beliau diangkat menjadi Rasulullah SAW maupun sesudahnya. Dan yang kedua ini menurut ahli usul fikih, sunnah adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW selain Al-Quran, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun takrifnya yang pantas untuk dijadikan dalil bagi penetapan hukum syarah atau hukum agama. Yaitulah pengertian sunnah. Terus yang kedua adalah macam-macam sunnah. Dan di sini ada beberapa macam-macam sunnah yang saya akan bacakan. Yang pertama adalah sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah adalah bentuk perkataan atau ucapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berisi berbagai tuntunan dan petunjuk syarah dan peristiwa-peristiwa atau kisah-kisah baik yang berkenaan dengan aspek akidah syariah maupun akhlak. Dengan kata lain, sunnah qauliyah yaitu sunnah Nabi SAW yang hanya berupa ucapannya saja, baik dalam bentuk pernyataan, anjuran, perintah, cegahan maupun larangan. Yang dimaksud dengan pernyataan Nabi SAW di sini adalah sabda Nabi SAW dalam merespon keadaan yang berlaku pada masa lalu, masa kininya, dan masa depannya. Kadang-kadang dalam bentuk dialog dengan para sahabat ataupun jawaban yang diajukan oleh sahabat atau bentuk-bentuk ain seperti khutbah. Yang kedua, sunnah filiyah. Sunnah filiyah adalah segala perbuatan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kualitas sunnah filiyah menduduki tingkat kedua. Setelah sunnah qauliyah, sunnah filiyah juga dapat memaknakan sunnah Nabi SAW yang berupa perbuatan Nabi yang diberitakan oleh para sahabat mengenai soal-soal ibadah dan lain-lain seperti melaksanakan salat, manasik, haji, dan lain-lain. Terus yang ketiga, sunnah takariyah. Sunnah takariyah adalah sunnah yang berupa ketetapan Nabi Muhammad SAW terhadap apa yang datang atau dilakukan para sahabatnya. Dengan kata lain, sunnah takariyah yaitu sunnah Nabi SAW yang berupa penetapan Nabi SAW terhadap perbuatan para sahabat yang diketahui Nabi SAW tidak menegurnya atau melarangnya, bahkan
sedangkan Nabi SAW cenderung mendiamkannya. Beliau membiarkan atau mendiamkan suatu perbuatan yang dilakukan para sahabatnya tanpa memberikan penegasan apakah beliau benarkan atau menyalahkannya. Terus yang keempat, sunnah hamiyah. Sunnah hamiyah ialah suatu yang dikehendaki Nabi SAW, tetapi belum dikerjakan. Sebagian ulama hadis ada yang menambahkan perincian sunnah tersebut dengan sunnah hamiyah, karena dalam diri Nabi SAW terdapat sifat-sifat keadaan-keadaan serta hasrat untuk melakukan sesuatu. Dalam riwayat disebutkan beberapa sifat yang dimiliki beliau, seperti bahwa Nabi SAW selalu bermuka cerah, berperangai halus dan lembut, tidak keras dan tidak kasar, tidak suka berteriak, tidak suka berbicara kotor, tidak suka mencela. Itulah macam-macam sunnah yang saya jelaskan. Ada beberapa, yaitu ada 4 yang saya jelaskan. Terus di sini contoh-contoh macam-macam sunnah. Yang pertama, contoh sunnah qauliyah. Contohnya adalah setiap amal perbuatan tergantung pada niat, dan setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Barang siapa berhijrah menuju kebenaran karena Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya hijrah yang dia lakukan benar-benar menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Dan barang siapa berhijrah karena dunia atau wanita yang hendak dinikahi, maka dia akan mendapatkan mutalaq alaih. Itu contoh yang pertama tentang sunnah qauliyah. Yang kedua ada sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah contohnya adalah dalam sebuah perjalanan Rasulullah SAW sholat di atas kendaraan menghadap sesuai arah kendaraan. Apabila beliau hendak melakukan sholat fardu, beliau turun sebentar terus menghadapi kiblat. Itu contoh yang kedua. Terus yang ketiga, contoh sunnah takariyah. Contohnya adalah tidak, seperti maaf. Berhubung binatang itu tidak terdapat di kampungku dan aku jijik kepadanya, Kahliat berkata, segera aku memotongnya dan memakannya. Sedangkan Rasulullah SAW cuma melihatnya. Terus yang keempat, sunnah hamiyah. Contohnya adalah sunnah hamiyah ini adalah berpuasa di tengah 9 Muharram sebelum puasa Asyura di tanggal 10 Muharram. Baiklah, itu yang saya bawakan tadi, materi yang berjudul memahami sunnah. Yang ada beberapa yang saya bawakan, yaitu adalah pengertian sunnah, terus macam-macam sunnah dan contoh-contoh sunnah. Dan saya akan mengakhiri, dan saya mohon maaf jika ada kesalahan yang saya bawa materi. Saya cuma orang biasa dan saya belum terlalu memahami tentang memahami sunnah. Baiklah, saya akan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa di subscribe. Jika Anda subscribe, saya akan melanjutkan vlog video ini. Terima kasih.